Hari ini saya akan mengkhotbahkan dua dunia. 1 Korintus pasal yang ke-15, saya akan membaca di ayat yang ke-40. Ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kita akan membaca lagi di ayat yang ke-48. Ayat ke-48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Ini adalah ayat yang sangat penting yang hanya Paulus yang tulis. Tidak ada penulis kitab suci yang lain yang menulis bagian ini. Paulus adalah orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia adalah orang yang Tuhan kasih bijaksana yang luar biasa, khususnya menceritakan tentang perbedaan dua dunia ini. Selain daripada Rasul Yohanes yang menulis kitab Wahyu yang menjelaskan bahwa akan tiba hari Tuhan, yaitu akan ada dunia yang baru setelah kiamat, dan Petrus juga menulis di dalam pasal tertentu. Tetapi Paulus sangat banyak membahas mengenai perbedaan dua dunia ini. Nah, di dalam kitab 1 Korintus pasal ke-15, di sini dijelaskan ada dua dunia, yaitu dunia alami dan dunia sorgawi. Kita semua sekarang ada di dunia alamiah. Untuk bisa masuk ke dunia alamiah, harus melalui kelahiran. Tidak ada cara lain kita bisa ada di bumi tanpa melalui kelahiran. Dan sebelum manusia dilahirkan, manusia bisa ada di bumi karena Tuhan yang mencipta. Jadi Tuhan menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam, lalu menciptakan yang namanya Hawa, lalu Tuhan menciptakan manusia yang lain melalui pernikahan. Pernikahan antara satu laki-laki dan satu perempuan, pertemuan dari laki-laki dan perempuan, di malam pertama mereka menikah, dan melalui benih yang nanti akan berbuah itu, akan melahirkan seorang anak. Anak yang dilahirkan bukan dicipta oleh mama dan papa. Dan mama dan papa juga kaget. Kok malam pertama kami habis nikah, kenapa 9 bulan kemudian kok bisa lahir satu anak? Mereka juga bingung, saudara. Mereka tidak pernah menciptakan bahan baku, mempersiapkan bahan baku, lalu membentuk seorang anak yang kelak akan dilahirkan oleh dia. Maka papa dan mama bukan pencipta anak. Papa dan mama adalah orang yang Tuhan pakai untuk menurunkan anak-anak melalui Tuhan yang menciptakan semua manusia itu. Jadi kita kembali dunia yang pertama, dunia yang alami, kita bisa ada karena harus melalui kelahiran. Apa beda dengan dunia yang berikutnya, yaitu dunia sorgawi? Kita hanya bisa masuk ke sana melalui kelahiran dan kematian. Saya ulangi, kita ada di bumi ini, kita bisa masuk ke bumi harus melalui kelahiran. Kita bisa masuk ke dunia sorga itu, kita juga harus melalui kelahiran, tetapi kelahiran kembali. Kelahiran kembali artinya saya yang adalah orang yang dari bumi, yang hidup di dalam dosa, yang hidup di dalam gelap, saya harus dilahirkan kembali supaya saya bisa melihat kerajaan Allah dan supaya saya bisa masuk ke dalam dunia sana, yaitu kerajaan sorga. Meskipun saya tidak dilahirkan kembali, saya juga akan masuk dalam dunia kekekalan, tetapi di dalam penghakiman, yaitu neraka yang menyala-nyala. Apa bedanya kita yang akan masuk ke dunia sorgawi yang harus melalui kelahiran? Kita yang dilahirkan kembali, kita masuk ke dunia sana, yaitu kerajaan sorga. Orang yang tidak melalui kelahiran kembali, tetapi mereka yang hanya menunggu kematian, mereka juga akan masuk ke sana,
tetapi masuk di dalam neraka yang menyala-nyala itu. Kita masuk harus melalui kelahiran kembali dan harus melalui kematian. Dan semua yang lain yang tidak melalui kelahiran kembali, mereka akan masuk juga harus melalui kematian. Jadi semua manusia ada di bumi harus melalui kelahiran. Entah dia kelak jadi Kristen atau non-Kristen, dia orang kaya atau orang miskin, semua harus melalui jalur kelahiran. Dan untuk masuk ke dalam dunia yang sana, dunia sorgawi, harus melalui kematian. Tidak peduli dia Kristen, non-Kristen, kaya, miskin, agama manapun, harus melalui kematian. Tetapi kita orang Kristen, waktu mau masuk ke sana, harus ada satu jalur lagi yang kita harus lewati, yaitu melalui kelahiran. Itulah yang disebut kelahiran kembali melalui Kristus Yesus yang mati untuk kita. Maka kita lihat perbedaan dua dunia ini nanti akan dijelaskan di dalam kitab suci yang begitu menarik. Kita yang lahir, kita yang dibesarkan, kita di bumi ada mama, ada papa. Lalu kita mulai belajar firman. Kita mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Ini di dalam dunia yang alami, dunia yang sekarang. Kita lahir, kita perlu proses besar. Tubuh kita perlu menuju kepada dewasa. Lalu pikiran kita perlu menuju kepada kematangan. Dan kita yang belum tahu hal rohani, kita mendengarkan firman Tuhan. Firman dari Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Lalu apa bedanya nanti kita akan ada di dunia yang sorgawi sana? Tubuh kita tidak lagi melalui pertumbuhan seperti di dalam dunia yang terus bertumbuh menjadi besar. Di dalam dunia, celana bisa sempit. Di dalam dunia, sepatu bisa sempit. Baju bisa sempit. Dan kita tubuh makin lama makin besar. Dan baju kanak-kanak harus kita lepaskan. Dan kita pakai baju orang dewasa. Tetapi di dalam dunia surgawi, kita tubuhnya tidak lagi mengalami pertumbuhan seperti di dalam dunia ini. Lalu di bumi ini, kita ada papa, kita ada mama. Papa dan mama adalah wakil Tuhan untuk manusia mengerti dua sifat Allah yang sangat penting. Sifat Allah yang adalah adil dan sifat Allah yang adalah kasih. Tuhan ingin manusia mengerti dua sifat ini, maka Tuhan kasih ayah dan Tuhan kasih ibu. Ayah suaranya ngebas. Ayah dan ibu suaranya beda. Ayah mendidik sama ibu mendidik. Dua orang ini berbeda sifat. Ayah mewakili sifat keadilan Tuhan. Ibu mewakili sifat kasihnya Tuhan. Maka kalau anak-anak, kalau terjatuh, lalu dia mulai teriak, dia pasti teriaknya sama, yaitu adu mak. Kenapa tidak adu pak? Adu mak. Begitu sebut adu mak, mamanya datang, langsung diolesi minyak dan diobati. Kalau adu pak, ditempelin sama papanya. Setiap kali membutuhkan cinta kasih, anak carinya si mama. Waktu papa sudah murka, anak mulai ketakutan luar biasa. Karena sifat keadilan akan dinyatakan, hukuman akan dinyatakan. Nanti mama yang peluk si anak, lalu mama yang melembutkan murka papa, supaya tidak datangkan hukuman kepada si anak. Nanti mama yang akan menjadi pembela si anak. Maka si anak dari kecil dia mengerti, kalau papa sudah pulang, hati-hati, jangan main-main. Maka banyak anak lebih takut papa daripada takut sama mama. Mama penuh cinta kasih, akhirnya karena penuh cinta kasih, mama kadang-kadang kurang dihormati oleh anak. Papa karena penuh dengan keadilan, maka anak menjauh dari papa. Maka sampai hari ini, banyak anak tidak dekat sama papa. Karena papa menjalankan keadilan. Banyak anak dia dekat sama mama. Tetapi dalam keluarga bisa terjadi, yang wanita, anak wanita, dia akan dekat sama papa. Lalu yang laki-laki, dia akan dekat sama yang mama. Heran. Wanita ada kelembutan, anak perempuan ada kelembutan. Lalu ketemu sama papa yang sudah begitu tegas, ketemu yang lembut, cocok.
Papa yang tegas ketemu anak sulung yang laki-laki, berantem terus. Adu fisik, adu kekuatan, adu suara ngebas. Tapi kalau papa bicara sama anak perempuan, suara anak perempuan begitu lembut. Papa yang mau suara keras pun jadi lembut. Tapi kalau papa bicara sama anak laki-laki, belum bicara anak laki-lakinya suaranya lebih besar, papa akan teriak lebih besar lagi. Lalu si ibu kalau ketemu sama anak perempuan, sama-sama suara melengking. Maka ketemu yang laki-laki, dia akan damai sedikit. Ada yang jaga saya. Ada yang ngebas. Maka mama kalau pergi, didampingi anak laki-laki, lebih aman. Ada suara ngebas yang membantu menjaga. Nah, sekarang kita kembali. Di bumi ada ayah, ada ibu. Tuhan izinkan satu ayah dan satu ibu, yaitu dua orang tua ini, untuk mereka mengerti nanti cinta kasih Tuhan, dan melalui ayah dan ibu itulah anak-anak mendapatkan pengertian pertama waktu mereka ada di bumi ini. Nanti diam kerajaan sorga, kita tidak ada perlu mama dan papa lagi. Di situ kita akan bertemu dengan Bapa di sorga. Di situ kita akan bertemu dengan Allah Tritunggal. Dan kita akan mendapat pelajaran orisinil langsung dari Tuhan. Tidak perlu dengar firman Tuhan dari pendeta-pendeta lagi. Karena di sana nanti semua kita dengar langsung dari Tuhan. Tidak melalui hamba-hamba Tuhan lagi. Puji Tuhan. Jadi dua dunia ini ada persamaannya, sekaligus ada perbedaannya. Kita di dunia kerja, kita berpeluh, kita mencari nafkah dengan berjeri lelah. Kita mau punya anak, kita berpeluh, kita mau punya anak. Susah payah mengandung dibuat oleh Tuhan sangat banyak. Karena Tuhan menghukum Adam dan Hawa. Dengan berpeluh engkau cari rezekimu seumur hidupmu, dengan bersusah payah engkau akan mengandung. Ini hukuman daripada Tuhan. Nanti di dunia sana, semua hukuman yang pernah Tuhan katakan di bumi, semuanya dihapus oleh Tuhan. Di sana tidak ada lagi keringat. Di sana tidak ada lagi tangisan dan air mata. Dan di sana tidak ada lagi yang namanya susah payah mengandung, karena tidak ada kawin dan tidak mengawinkan. Ada kepercayaan tertentu mengajarkan, nanti kita kalau mati terhormat, maka kita di sana disambut oleh bidadari-bidadari yang siap tidur sama kita selama-lamanya di situ. Ini semua ajaran palsu. Di sorga tidak kawin dan tidak mengawinkan. Kalau kita ditunggu oleh bidadari-bidadari di sana, itu ajaran yang palsu. Banyak orang percaya kita sedang dinantikan. Oleh sebab itu, supaya cepat ke sana, bidadari cantik sudah menunggu. Mari kita bom bunuh diri. Itu kesalahan yang sangat fatal. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Di dunia kita berpeluh, di sana tidak ada perlu. Di dunia kita berkeringat, kita mencari rezeki, di sana tidak perlu cari rezeki. Karena kita sudah bertemu dengan Tuhan, dan kita sudah hidup bahagia selama-lamanya. Lalu di bumi kita kerja untuk apa? Untuk dapatkan sebidang tanah, untuk kita dapat rumah, dan tinggal di rumah itu. Begitu dapat rumah, maka mulai muncullah perbedaan status sosial. Kamu tinggal di komplek mana? Oh, saya di kompleks. Begitu dengar nama kompleks, kita langsung punya asumsi. Ini sederhana. Saya tinggal di kompleks tertentu. Begitu dengar nama kompleks, wah ini kalangan konglomerat. Maka beda kompleks, sudah beda status sosial. Padahal dia di dalam kompleks itu, mungkin dia ada di perbatasan dengan kompleks yang lain. Tapi waktu dia jelaskan kompleks yang elit punya, padahal rumahnya tidak di kompleks sana. Begitu manusia dapat rumah, lalu manusia mulai membandingkan. Saya sama orang lain, rumah saya di komplek mewah, saya lebih kaya, kau kurang kaya. Rumahku lebih besar, maka aku lebih kaya daripada kamu. Kita bertubi-tubi, kerja, habiskan waktu, cari duit, cari tanah, bangun rumah, lalu kita aman. Dan kita bangga menyambut teman-teman untuk melihat seluruh isi rumah kita yang begitu bagus. Jikalau saya tanahnya besar, rumah sudah jadi, tapi semua hanya tembok.
Saya malu undang teman-teman datang. Orang lihat, rumahnya besar. Iya, hanya cover depan saja. Dalamnya semua kosong. Kita malu aja orang masuk. Maka setelah bangunan jadi, kita mulai isi semua barang-barang. Kita mulai cari barang-barang. Dan kita pakai desain interior, supaya apa? Supaya dalamnya terisi. Dan nanti waktu kita tinggal, kita akan menikmati rumah yang begitu besar, dengan semua perabot-perabot yang begitu indah. Dan waktu tamu datang, mereka akan menikmati bersama-sama. Ini rumah di bumi. Lalu bagaimana dengan rumah yang ada di sorga? Sedikit orang mencari cara bagaimana saya mengisi rumah di sorga. Dengan perabot apa kita mau isi? Kita bukan lagi mencari kafling. Kita bukan lagi pergi cari developer. Karena rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu kalimat dari Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Berarti rumah sudah ada. Waktu rumah sudah ada, yang belum ada itu apa? Yesus berkata, kumpulkanlah harta di sorga sana. Bukan harta yang ada di bumi. Berarti rumah tinggal kita di sana perlu diisi harta-harta yang kita kumpulkan dari bumi, yang akan bernilai di dalam kekekalan. Kita tahu saya sudah diselamatkan. Rumah sudah ada, tapi kita hampir tidak pernah memikirkan harta apa yang kusiapkan untuk aku dapatkan di sana dan untuk aku kejar di bumi ini. Di bumi kita terus mencari harta. Rumah kita ada perabot yang sudah kuno, kita ganti. Ada AC yang sudah kuno, kita ganti. Pokoknya kita fokus mengganti semua. Kenapa? Karena kita tahu kita sedang tinggal di situ dan tinggalnya sangat lama. Kalau saya tahu, saya tinggal di sini hanya kontrak. Tembok sudah retak, saya biarkan. Handle pintu sudah mau rusak, bulan depan saya sudah pindah, saya biarkan. Tetapi kalau saya tinggal di rumah itu selama-lamanya, tidak mungkin saya biarkan rumah itu tidak dirawat dengan baik. Rumah kita di sorga adalah tempat tinggal selama-lamanya. Kalau tempat tinggal yang selama-lamanya, kita isi dengan apa, saudara? Jangan rumah ada, tapi kosong melempong. Harta di sorga hampir tidak pernah ada yang kita investasi dan kumpulkan di sana. Nah, di dalam 1 Korintus tadi kita melihat ada manusia batinia, ada manusia rohania, ada yang jasmania. Yang jasmania ini kita ada di bumi melalui kelahiran. Dan setelah melalui kelahiran, maka kita sedang menuju kepada titik akhir, yaitu kematian. Dan sebelum menuju kepada titik akhir kematian, ada satu titik yang kita harus lewati, yaitu titik kelahiran kembali. Tadi saya sudah katakan, semua manusia di bumi harus lahir. Dan semua manusia untuk menuju ke dalam kerajaan sorga, mereka harus melalui kelahiran dan kematian. Dan yang lain yang tidak lewati kelahiran, dia lewati kematian. Dia juga masuk dalam dunia kekekalan, yaitu api yang menyala-nyala. Dunia kekekalan ada dua wilayah. Wilayah yang bersama dengan Tuhan yang indah selama-lamanya, sama wilayah penghakiman yang Tuhan siapkan untuk setan dan semua pengikut-pengikutnya. Maka kita diam dunia, kita sudah lahir. Kita sudah ada di bumi. Kita sedang menuju kepada titik akhir kematian. Dan kita harus melewati kelahiran kembali. Tadi dari Ibu Erni sama keluarga sudah bersaksi bahwa Papa yang dulunya pasti begitu keras, tapi sampai detik akhir bisa teriak nama Tuhan Yesus. Papa saya itu dari kecil sudah Kristen. Papa saya sebelum menuju kepada kematian, dari mulut dia, nama yang sering dia sebut adalah nama Tuhan Yesus. Jikalau dia tidak percaya Tuhan Yesus, tidak mungkin dia teriak nama itu berkali-kali di dalam masa dia sakit. Jikalau ada yang lebih hebat dari Kristus, pasti orang sudah mendekati kematian akan panggil nama itu, karena dia percaya nama itu lebih sakti. Tapi nama lain dia tidak sebutkan,
dia hanya sebutkan nama Tuhan Yesus. Maka dari sharing tadi, saya punya feeling dan punya semacam pengertian. Almarhum Bapak Budiono pasti sudah mengenal Kristus, maka dia panggil nama Tuhan Yesus. Penjahat di samping Tuhan Yesus pasti mempunyai koleksi nama yang begitu banyak. Tapi di detik akhir, dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku. Kenapa dia tidak berkata, Kaisar, ingatlah akan aku. Kaisar, bebaskanlah aku. Dia sebut semua tokoh-tokoh dari mahkamah agama yang hebat-hebat, dari semua guru-guru paling top di dunia, dia bisa sebutkan. Tapi di salib itu dia memanggil nama Tuhan Yesus di detik yang terakhir. Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kita orang hidup, suruh panggil nama Tuhan Yesus, kadang-kadang sulitnya luar biasa. Kenapa harus panggil nama Yesus? Kenapa harus dia? Bukankah yang lain juga bisa? Tapi orang yang sudah menderita, sudah sakit, dan sudah menjelang ajal hidupnya tiba, dia masih bisa memanggil nama Tuhan Yesus. Jikalau bukan dia punya iman kepada Kristus, tidak mungkin dia panggil nama itu. Kenapa dia tidak sebut nama dokter yang rawat dia? Karena dia tahu dokter sudah rawat, tidak ada jaminan. Kenapa dia tidak panggil nama orang-orang yang dia pernah percaya di bumi? Karena dia tahu semua teman-temannya juga alami sakit dan mungkin sebagian sudah mati dan sebagian sedang akan menuju kematian. Tapi satu-satunya yang dia ingat adalah nama Tuhan Yesus. Jadi almarhum dia sudah mati. Tapi sebelum dia mati, dia mengalami kelahiran kembali. Amin. Karena menuju kepada dunia sana harus melalui kelahiran kembali, maka dia sekarang ada bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di sana. Bukan ada di api yang menyala-nyala, yang sekarang tetap ada membakar semua orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita kembali ke sini, di rumah di bumi, kita terus isi semua barang. Rumah di surga, kita hampir tidak pernah peduli. Pokoknya saya sudah percaya Yesus, saya mati masuk surga. Lalu kalau sudah sampai di sana, mau ngapain? Oh pokoknya saya sudah sampai, ya udah terima aja lah. Paling-paling minta ampun sama Tuhan, di bumi kurang rajin. Tidak bisa, saudara. Jikalau Tuhan sudah memberikan anugerah yang begitu besar, kita harus mengagumi anugerah Tuhan yang begitu besar ini. Tadi di mobil saya terus membayangkan, dan saya membedakan asuransi di bumi sama asuransi kekekalan. Bedanya di mana? Di bumi, asuransi yang menjamin membayar sampai bermiliar-miliar, itu preminya sangat mahal. Lalu bisa diobati di seluruh dunia. Jepang bisa, Amerika bisa, Australia bisa, Singapura bisa, seluruh Asia, benua Eropa, semua bisa. Maka bayarnya lebih mahal lagi. Makin tua, makin mahal. Wah, kalau masih muda, masih murah. Setelah umur 60, waduh, mulai mikir, ngapain gua bayar mahal-mahal ya? Tapi kalau tidak bayar mahal, sekali sakit, saya akan bayar uang medis begitu mahal. Maka orang sekarang berbondong-bondong, terus investasi, yaitu masuk asuransi, supaya nanti kalau dia sakit, dia bisa berobat dan bisa sembuh. Hanya bisa sembuh. Setiap tahun dia keluarkan berpuluh-puluh juta. Lalu dia masuk bertahun-tahun dan sudah berapa ratus juta hanya untuk sembuh. Dan kalau ada penyakit, jangan cepat mati. Dan kalau bisa, segera pulih dan biaya semua tercover. Apa beda dengan asuransi diam kekekalan? Asuransi diam kekekalan, kita tidak sakit lagi. Kita tidak sedih lagi. Kita akan hidup selama-lamanya. Preminya pasti sangat mahal. Preminya sangat mahal, siapa yang bisa bayar? Kita di bumi kumpulkan semua harta untuk bayar premi asuransi kekekalan, tidak mungkin kita bisa bayar. Oleh sebab itu, Tuhan yang membayar untuk kita. Yesus yang adalah Tuhan datang ke dalam dunia, dia mati bayar lunas. Sehingga kita baru dapat asuransi kekekalan itu.
Maka di dalam Alkitab dikatakan, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia meskipun mati, dia tidak mati. Tubuh bisa mati, tetapi dia tidak mati, karena dia bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tubuh alamiah bisa rusak, karena tubuh alamiah dari debu tanah. Dan kita akan mendapatkan tubuh yang baru, yang tidak akan rusak. Semua kita, tubuh dan organ pasti jebol. Kaki bisa rusak, organ paru-paru, jantung, semua bisa rusak. Dan otak menciut, lalu saraf kejepit, lalu kaki harus amputasi, lalu stroke, dan mata mulai rabun, telinga tuli, gigi sudah rontok semua, karena yang dari bumi bersifat sementara dan harus rusak. Tetapi Tuhan memberikan tubuh yang baru. Itulah tubuh kemuliaan yang luar biasa. Kemuliaan tubuh di dalam dunia berbeda dengan kemuliaan tubuh yang ada di dalam sorga. Di dalam pikiran para teolog-teolog, ada yang coba menafsirkan tubuh yang seperti apa di dalam kerajaan sorga nanti. Di bumi terlalu banyak versi tubuh. Ada tubuh baby, lalu ada tubuh anak-anak, ada tubuh balita, remaja, pemuda, lansia, sampai yang umur 100-an tahun. Lalu tubuh yang seperti apa, yang model kayak apa, yang nanti ada di dalam kerajaan sorga. Ini menjadi misteri yang luar biasa. Tetapi ada yang menafsirkan, tubuh yang kita dapat pasti tubuh yang paling bagus. Paling bagus yang seperti apa? Jikalau seorang bayi yang waktu lahir dia mati, dia dapat tubuh bayi kah? Kalau dia dapat tubuh bayi, dia tubuh yang sangat kecil. Kalau dia dapat tubuh bayi karena dia prematur lebih kecil lagi, apakah tubuh itukah yang dia dapat nanti di sana? Kalau dia sudah kakek-kakek dan sudah lumpuh, nanti di dalam hari Tuhan yang besar itu, yaitu hari kiamat, kita akan masuk ke sana. Kita dapat tubuh kakek-kakek, wah kasihan sekali. Lalu bagaimana orang yang matinya karena ledakan pesawat, tubuhnya hancur semua, dan sisa kepala tengkorak yang hitam. Nanti waktu di sana, kepalanya hitam juga kah? Bagaimana dengan orang yang tenggelam di laut, lalu mayatnya dicabik-cabik oleh ikan yang buas, lalu kaki ada di perut ikan yang satu, kepala ada di perut ikan yang lain. Nanti di sorga, dia memakai tubuh yang mana? Ini semua menjadi misteri. Tetapi ada yang mengatakan, Tuhan kasih tubuh yang terbaik. Tuhan kasih tubuh yang terbaik yang seperti apa? Kalau di bumi, kita misalnya umur 20 adalah umur yang paling ganteng, paling cantik. Lalu ada yang mengatakan, tubuh yang model seperti itulah yang nanti dipakai di sana. Tapi ini semua misteri. Tapi kita percaya, ada tubuh yang alamiah, ada tubuh yang rohania. Tubuh alamiah, tubuh fisik dari baby bisa bertambah besar, bisa jadi gemuk, bisa jadi kurus. Di sana tubuh permanen selama-lamanya. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Amin. Kita kalau lihat tubuh manusia Tuhan cipta, ini begitu akurat, begitu sempurna sampai hari ini. Medis, studi tubuh tidak habis-habis. Tubuh kita begitu kecil kayak begini. Seluruh dunia medis selidiki belum selesai sampai hari ini. Misteri terlalu banyak. Betapa hebatnya Tuhan menciptakan manusia dengan begitu bijaksana dan begitu ajaib. Apalagi nanti tubuh yang kita dapat di sana. Itu tubuh rohania. Puji Tuhan. Semua kita akan meninggalkan semua yang fisik. Tubuh akan ditinggalkan, kecantikan, kegantengan semua akan ditinggalkan. Ketuaan semua akan ditinggalkan. Tetapi di sana semua kita dapat yang baru. Rumah di bumi yang lama semua ditinggalkan. Rumah di bumi yang baru pun harus ditinggalkan. Semua harus ditinggalkan. Di sana kita dapat tempat yang baru. Harta di bumi yang lama ditinggalkan. Harta di bumi yang baru juga kita harus tinggalkan. Di sana kita akan dapat harta. Tetapi saya tanya, harta dari mana? Tuhan tidak siapkan hartanya langsung pajang di tanda petik rumah tersebut.
Di rumah kita setelah kita bangun, lalu tamu-tamu tidak datang, lalu mengisi semua perabot-perabot. Tetangga tidak datang, mengisi semua. Yang mengisi harus yang memiliki dan yang tinggal. Tuhan siapkan rumah di sorga. Tetapi harta di sorga, Tuhan Yesus berkata, kumpulkanlah harta yang ada di sorga. Itulah yang tugas kita yang harus kita kerjakan. Yang kafling Yesus sudah kerjakan. Yang kumpulkan harta kita yang harus kerjakan. Amin. Maka diam dunia ini sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kita yang sudah dilahirkan kembali. Tugas kita sangat besar. Tugas kita adalah mengikuti semua yang Tuhan perintahkan. Kita membawa banyak jiwa kembali kepada Tuhan. Dan kita melakukan kehendak Tuhan. Dan kita hidup bermanfaat untuk kerajaan Tuhan. Dan itu semua yang kita kerjakan di bumi, Tuhan nilai. Dan Tuhan kasih upah. Dan apa yang kita kerjakan di sini, kita sedang menabung harta yang ada di dalam surga. Terakhir saya akan kasih ilustrasi yang sederhana. Ada ibu dan bapak suami istri yang membesarkan anak. Mereka kerja dari masa muda dan mereka sudah sisihkan semua untuk anak-anak. Zaman saya kecil, keluarga saya, mama dan papa, siapkan cincin emas untuk kami anak-anak. Dan mereka harus dengan iman memilih ukuran jari. Dan mereka coba tebak-tebak, kira-kira anak ini kalau sudah besar ukuran jarinya berapa. Maka setiap kami dibuatin cincin dengan sudah ada nama. Kami waktu kecil tidak mengerti, saudara. Waktu kami sudah agak besar, oh ternyata dikasih lihat, oh ada nama saya, nama Mandarin, sudah diukir di cincin itu. Senang tidak? Kita yang tidak pernah menabung, kita yang tidak pernah mencari uang, tetapi mama dan papa cari uang setengah mati. Lalu dia sisihkan, kumpulkan uang, lalu siapkan cincin. Untuk kelak anaknya kalau sudah besar, dikasih cincin itu. Dan waktu kecil, saya melihat, kok ada nama saya? Saya nggak ngerti. Oh ini memang punya saya. Kita kan anak kecil kan GR kan, punya saya. Tapi setelah besar kita pikir, kok punya saya? Saya nggak pernah titip uang beli. Saya nggak ada uang. Lalu yang belikan siapa? Oh berarti mama dan papa yang siapkan. Waktu kita besar, mama dan papa akan memberikan. Lalu orang-orang tua zaman dulu, mereka selain mempersiapkan cincin pribadi ke anak-anak, mereka juga mempersiapkan gelang-gelang dan kalung-kalung kalau suatu saat nanti anaknya menikah. Saya nggak tahu zaman sekarang apakah masih lakukan itu. Zaman sekarang orang banyak duit, tinggal pergi ke toko emas langsung borong, langsung pakai. Kurang bermakna. Tapi zaman dulu, orang tua kerja susah-susah, tabung susah-susah, irit luar biasa, lalu mulai beli. Untuk apa? Untuk kelak kalau anaknya menikah, nanti kalung inilah, gelang inilah yang akan aku hadiahkan. Itu adalah simpanan dari mama dan papa untuk anaknya bisa pakai. Dan bayangkan si mama dan papa seandainya umurnya bisa tahan panjang sampai anaknya menikah. Dan waktu mamanya keluarkan emas itu, mamanya pakaikan ke tangan si anak. Berapa sukacita si mama. Karena apa yang mama sudah kumpulkan dan sudah simpan sekarang dipergunakan dan dipertontonkan. Dan si anak pakai kalung atau gelang itu, mama akan bangga luar biasa. Itu hasil jerih lelah berpuluh-puluh tahun. Sekarang kita di bumi, kita kumpulkan apa? Kita bukan kumpulkan harta untuk anak cucu kita supaya kelak bisa studi sampai S3. Tapi kita mesti kumpulkan sesuatu yang ada di dalam sorga. Dan kumpulkan, tidak bisa instan. Mesti terus menerus kumpulkan, amin. Jangan tunggu sisa 2 bulan lagi mau meninggal, baru kejar untuk kumpulkan. Mulai dari sekarang. Seperti contoh tadi, ibu dan bapak sudah kumpulkan
dari sejak anak masih kecil. Padahal anak belum tentu kelak menikah, dan umur berapa menikah tidak tahu. Pokoknya mama dan papa sudah mempersiapkan itu semua. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Kita kumpulkan apa untuk di sorga nanti? Kumpulkanlah jiwa-jiwa yang Tuhan inginkan. Itulah perabot yang hidup, bukan perabot yang mati. Kita bukan kumpulkan emas gantung-gantung-gantung. Kita bukan kumpulkan mutiara lalu pasang-pasang di situ. Tidak. Tapi perabot-perabot yang adalah perabot-perabot yang hidup. Itulah jiwa-jiwa yang mestinya binasa, tetapi yang mengalami kelahiran kembali melalui pemberitaan Injil dari mulut setiap kita. Tuhan tidak lihat sudah berapa lama engkau hidup di bumi dan menghasilkan gelar berapa tinggi. Tuhan tanya, sudah berapa lama kau jadi orang Kristen? Apa yang kau sudah hasilkan? Mulut sudah bisa berkata-kata, sudah lancar komunikasi. Berapa kalimat yang kau pakai untuk katakan kalimat Injil? Kaki bisa melangkah sampai ke luar negeri. Berapa rumah yang kau kunjungi untuk kau sampaikan Injil? Tanganmu ada dua, kau bisa angkat belanjaan sampai berpuluh-puluh kilo dan kau kuat. Berapa orang yang tubuhnya lemah yang kau pernah bawa datang kepada Kristus? Berapa anak kecil yang tubuhnya ringan yang engkau pernah bawa datang kepada Tuhan Yesus? Tuhan akan tuntut itu daripada kita. Amin. Maka mulai hari ini, ingat baik-baik, apa yang ada di bumi, semua akan ditinggalkan. Dan kita akan menuju ke sana. Dan almarhum sudah di sana. Tadi saya katakan, saya percaya almarhum sudah di sana. Bukan di api yang menyala-nyala. Tapi dia memanggil nama Tuhan Yesus di saat-saat akhir. Itu kunci yang sangat penting. Waktu kita mau mati, kita pasti memanggil satu nama yang menjadi pegangan, yang tidak ada yang lain. Dan nama itu kalau kita panggil, itu menyatakan kerinduan hati yang paling dalam, menyebut nama itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan ini. Kami berterima kasih untuk kesabaran Tuhan menanti anak-anak Tuhan bertobat. Ada yang Tuhan sudah ingatkan, tetapi karena masih sehat, mereka mengabaikan. Ada yang menjelang hari kematian masih tetap menolak. Dan akhirnya sampai menghembuskan nafas terakhir, mereka dengan kekerasan hati tetap menolak juru selamat yaitu Kristus. Tapi kami bersyukur ada orang-orang tertentu yang sebelum menuju akhir hidup, Tuhan memberikan teguran. Tuhan dengan belas kasihan Tuhan menanti mereka kembali memanggil dan menyebut nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kehidupan almarhum. Kami bersyukur untuk semua kesaksian yang sudah didengarkan tadi. Tuhan yang berbelas kasihan untuk keluarga ini. Tuhan yang sudah memanggil almarhum. Tuhan juga akan menjaga keluarga almarhum, keluarga besar. Tuhan juga akan menjaga seluruh iman dari keluarga yang ditinggalkan ini. Biar semua keluarga mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Seperti teriakan almarhum memanggil nama Tuhan Yesus. Biar seluruh keluarga tidak mendambakan nama yang lain. Tidak lagi memanggil nama ilah-ilah yang lain. Tetapi hanya bersandar penuh kepada Tuhan Yesus. Berkatilah setiap kami yang sudah dengarkan firman Tuhan ini. Ampuni dosa-dosa kami, biar sekali lagi cinta kasih Tuhan memakai kami untuk mewartakan Injil keselamatan. Sehingga sebelum manusia menuju kepada kematian, mereka alami kelahiran kembali melalui pelayanan pekabaran Injil dari mulut setiap kami. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.